Terima kasih Turki. Akhirnya Indonesia bisa menjemput drone Bayraktar TB2 untuk TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Udara, kini semakin mendekatkan diri pada kekuatan udara yang lebih canggih dengan bergabungnya drone Bayraktar TB2 dalam jajaran armada mereka. Keputusan ini tidak hanya menandai era baru dalam kemampuan tempur Indonesia, tetapi juga sebuah pencapaian bersejarah dalam memperkuat pertahanan udara negara. Bayraktar TB2, drone buatan Turki, dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam misi pengintaian dan serangan presisi. Dalam beberapa tahun terakhir, drone ini telah menunjukkan kehebatannya di berbagai medan pertempuran, termasuk dalam operasi militer di Ukraina, Libya, dan Suriah. Kemampuan Bayraktar untuk melakukan serangan jarak jauh dengan presisi tinggi menjadikannya senjata yang sangat efektif dalam menghadapi ancaman yang muncul di wilayah udara. Dengan bergabungnya Bayraktar TB2 dalam kekuatan TNI Angkatan Udara, Indonesia semakin memperkuat posisinya di kancah militer internasional. Drone ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem kontrol jarak jauh, sistem radar canggih, dan kemampuan untuk meluncurkan berbagai jenis misil, yang tentunya akan memberikan keunggulan bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman dari negara manapun. Kehadiran Bayraktar TB2 di TNI Angkatan Udara juga diharapkan dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam melaksanakan misi pengawasan di wilayah udara Indonesia yang sangat luas. Selain itu, drone ini juga dapat digunakan untuk memberikan dukungan dalam misi pencarian dan penyelamatan, serta penanggulangan terorisme di berbagai wilayah. Bagi TNI Angkatan Udara, pengadaan drone Bayraktar TB2 adalah bagian dari upaya untuk modernisasi kekuatan udara dan meningkatkan kemampuan tempur Indonesia. Dengan semakin banyaknya negara yang mengadopsi teknologi drone canggih, Indonesia tidak ingin tertinggal dalam menghadapi tantangan yang ada. Bayraktar TB2 bukan hanya memperkuat kemampuan pertahanan udara Indonesia, tetapi juga menandakan bahwa Indonesia siap tampil sebagai kekuatan militer yang lebih disegani di kawasan Asia Tenggara. Dengan langkah ini, TNI Angkatan Udara kini memiliki satu lagi aset berharga dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia, dan menunjukkan kesiapan mereka untuk menghadapi ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Selain menjadi simbol kekuatan baru, kehadiran Bayraktar TB2 di TNI Angkatan Udara juga membawa tantangan tersendiri. Meski memiliki teknologi yang canggih, pengoperasian drone ini memerlukan keterampilan tinggi dalam pengendalian dan pemeliharaan. Oleh karena itu, TNI Angkatan Udara telah menyiapkan program pelatihan khusus bagi personelnya untuk memastikan bahwa drone ini dapat dioperasikan secara optimal. Dengan kemampuan terbang pada ketinggian lebih dari 18.000 kaki dan daya jelajah mencapai 150 km, Bayraktar TB2 akan sangat efektif dalam melakukan patroli dan pemantauan di wilayah-wilayah strategis Indonesia, seperti perbatasan laut dan darat. Terlebih lagi, drone ini mampu terbang dalam kondisi cuaca yang ekstrim dan dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama berkat kapasitas baterainya yang besar. Keunggulan lain dari Bayraktar TB2 adalah sistem pemantauan yang memungkinkan drone ini untuk mengidentifikasi dan menyerang target dengan presisi tinggi, baik dari udara maupun darat. Kemampuannya dalam meluncurkan rudal berpresisi tinggi, seperti Mamel, menjadikannya senjata yang sangat efektif dalam menghadapi ancaman dari kelompok teroris atau penyelundup yang beroperasi di wilayah-wilayah sulit dijangkau. Selain memberikan keuntungan operasional dalam skala lokal, pengadaan Bayraktar TB2 juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di kancah militer global. Indonesia kini dapat menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap untuk berinvestasi dalam teknologi canggih yang tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan, tetapi juga memperkuat kerjasama internasional dengan negara-negara mitra, seperti Turki. Kerjasama antara Indonesia dan Turki dalam pengadaan drone ini menunjukkan kedekatan hubungan bilateral kedua negara. Dengan pengalaman yang dimiliki Turki dalam penggunaan drone Bayraktar, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memperkuat sistem pertahanan udara dan meningkatkan kapabilitas militer Indonesia secara keseluruhan. Dengan segudang potensi yang dimiliki, Bayraktar TB2 siap menjadi aset strategis TNI Angkatan Udara dalam menghadapi tantangan di masa depan. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman militer modern, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia siap mengambil langkah besar menuju modernisasi kekuatan militer mereka. Keputusan untuk mengoperasikan Bayraktar TB2 juga diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pengembangan teknologi drone lokal di Indonesia. Dengan adanya pengaruh dan pengalaman dari teknologi drone canggih ini, Indonesia diharapkan dapat mengembangkan kemampuan industri pertahanannya lebih lanjut, termasuk dalam pembuatan drone tempur dan pengintai buatan dalam negeri. Ini juga menjadi langkah awal yang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kemandirian dalam pengadaan alat utama sistem senjata, alutsista. Dengan harapan dalam waktu dekat, Indonesia bisa memiliki kemampuan untuk merancang dan memproduksi drone berteknologi tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan pertahanan negara.
kehadiran Bayraktar TB2 di TNI Angkatan Udara tentu tidak hanya akan mempengaruhi situasi militer Indonesia, tetapi juga dapat berdampak pada dinamika keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan negara-negara tetangga yang juga semakin memperkuat kemampuan militer mereka, seperti peningkatan alutsista di Malaysia dan Australia, kehadiran drone ini dapat menjadi faktor penyeimbang yang memperkuat stabilitas Indonesia, sebagai negara dengan salah satu wilayah maritim terluas di dunia, membutuhkan sistem pertahanan yang efisien dan dapat beroperasi di segala medan. Bayraktar TB2, dengan kemampuannya untuk terbang tinggi, memiliki jangkauan yang jauh, dan dapat membawa berbagai jenis senjata presisi, akan sangat efektif dalam memantau dan mengamankan perairan Indonesia yang rawan dengan potensi ancaman, baik dari gangguan di perbatasan maupun dari aksi perompakan. Selain itu, kemampuan drone ini untuk bekerja dalam waktu lama memberikan keunggulan dalam pengawasan berkelanjutan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh pesawat berawak atau kapal laut. Misalnya, drone ini dapat digunakan untuk mengawasi wilayah-wilayah strategis seperti Selat Malaka, yang merupakan jalur pelayaran internasional utama dan sering menjadi sasaran ancaman teroris atau penyelundup. Dalam jangka panjang, keberadaan Bayraktar TB2 di TNI Angkatan Udara akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk melaksanakan operasi militer yang lebih kompleks dan presisi. Dengan drone yang dilengkapi dengan sensor canggih, seperti kamera thermal dan sistem radar, TNI Angkatan Udara dapat melakukan pemantauan situasi secara lebih akurat, baik dalam konteks pertahanan maupun operasi kemanusiaan. Penggunaan Bayraktar TB2 juga akan memperkuat integrasi antara berbagai komponen militer Indonesia, seperti Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat, untuk beroperasi secara lebih terkoordinasi. Drone ini akan bekerja dengan platform lain yang dimiliki TNI, menciptakan sinergi yang lebih besar dan meningkatkan efektivitas misi-misi militer yang dilaksanakan. Keunggulan dalam sistem komunikasi dan kontrol yang dimiliki Bayraktar TB2 juga memungkinkan untuk melaksanakan operasi tanpa risiko besar terhadap nyawa pilot atau kerusakan pada aset militer berawak. Hal ini semakin meningkatkan daya tahan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman tanpa harus mengorbankan sumber daya manusia secara langsung. Dengan bergabungnya Bayraktar TB2 dalam armada TNI Angkatan Udara, Indonesia membuka peluang lebih besar untuk memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara penghasil drone lainnya, seperti Turki, Amerika Serikat, dan Israel. Pengalaman Indonesia dalam mengoperasikan teknologi drone canggih dapat menjadi modal untuk memperluas aliansi strategis dengan negara-negara tersebut dalam hal pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan pengembangan teknologi pertahanan. Kerjasama internasional ini dapat mempercepat proses transfer teknologi dan inovasi dalam bidang drone, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan militer yang lebih terdepan di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, hubungan dengan Turki, sebagai negara yang memiliki pengalaman luas dalam penggunaan drone Bayraktar, dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk terlibat dalam pengembangan teknologi pertahanan yang lebih lanjut, bahkan hingga menciptakan versi drone yang lebih canggih buatan Indonesia.